Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ibu mengucapkan selamat kepada kalian semua karena saat ini kalian sudah berada di bangku kelas 9. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya di kelas 9 yang sebaran materinya dapat kita lihat sebagai berikut. Pada semester 1 ini kita akan mempelajari 4 aspek seni budaya, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Pada bab pertama, kita akan mempelajari materi seni lukis yang akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu A. Kita akan mempelajari pengertian lukisan dan gaya lukisan. B. Tema seni rupa murni. C. Alat dan bahan berkarya seni lukis. D. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Dan E. Teknik berkarya seni lukis. Pada bab 2, kita akan mempelajari seni patung, yaitu pada bagian A, pertama-tama tentang pengertian dan fungsi patung. B. Bentuk dan jenis patung. C. Alat dan bahan seni patung. D. Teknik berkarya seni patung. Dan E. Praktik membuat patung. Selanjutnya, pada bab 3 kita akan memasuki materi seni musik, yaitu mengubah lagu modern secara unisono. Materinya yaitu A. Lagu modern Indonesia. B. Lagu unisono. C. Latihan mengubah lagu modern secara unisono. Selanjutnya, pada bab 4, kita akan mempelajari lagu modern dalam sajian vokal grup, yaitu A. Konsep menyajikan lagu secara vokal grup. B. Latihan mengubah lagu modern secara vokal grup. Selanjutnya, materi seni tari, yaitu tari modern. Pada bab 5, sebaran materi yaitu A. Pengertian tari modern. B. Jenis gaya tari modern. C. Fungsi tari modern. Dan D. Nilai estetis tari modern. Berikutnya, bab 6 yaitu iringan tari modern. Dan kita akan mempelajari yaitu A. Pengertian iringan tari. B. Jenis iringan tari modern. C. Fungsi iringan tari modern. Dan D. Mempraktikkan karya tari sesuai dengan iringan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi seni teater, yaitu dasar pemeranan teater modern. Pada bab 7, kita akan mempelajari A. Latihan olah tubuh. B. Olah vokal. Dan C. Olah rasa.
Dan terakhir yaitu materi bab 8, yaitu rancangan pementasan. Bagian A, kita akan mempelajari lakon. B, latihan menulis cerita. C, pelatihan pemeran. Dan D, rancangan tata artistik. Demikianlah 8 bab yang secara runtut nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk bab 1 yaitu 1. Setelah pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis. 2. Peserta didik mampu berapresiasi lukisan yang diamati dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema dalam berkarya seni rupa. 3. Peserta didik mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. 4. Peserta didik mengenal alat dan bahan atau media dalam berkarya seni lukis. 5. Peserta didik mampu membuat sketsa lukisan sebagai langkah awal dalam berkarya seni lukis. Dan 6. Peserta didik mampu berkarya seni lukis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik. Pelajaran pertama yaitu bagian A, pengertian lukisan dan gaya lukisan. Adapun antara lain pendapat ahli tentang seni lukis yaitu seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya 2-dimensional di mana unsur-unsur pokok dalam karya 2 dimensi adalah garis dan warna. Pendapat berikutnya tentang seni lukis yang dikemukakan oleh Sudarso SP, yaitu seni lukis merupakan kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, dalam berkarya seni lukis dikenal adanya aliran dan gaya lukisan. Aliran dan gaya lukisan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu aliran representatif, aliran deformatif, dan aliran non-representatif. Adapun pengertian dari aliran representatif yaitu adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, berikut contoh representatif.
Jadi dalam aliran representatif ini juga masih terbagi lagi. Yang pertama yaitu representatif naturalisme. Kalian dapat menyaksikan, dapat melihat dengan cermat contoh lukisan yang termasuk dari aliran representatif naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan, perspektif, tekstur, ataupun warna, serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Berikutnya, contoh representatif realisme. Silakan mengamati contoh lukisan pada tayangan. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi atau apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Berikutnya, contoh aliran representatif romantisme. Romantisme yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian dramatis. Berikutnya, aliran deformatif, yaitu adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Contoh deformatif yang pertama yaitu deformatif ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Berikutnya, deformatif impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Berikutnya, contoh deformatif surrealisme, yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi.
Berikutnya, contoh deformatif kubisme. Kubisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Aliran ketiga yaitu non-representatif. Aliran ini adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Berikut adalah contoh non-representatif yang dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mohtar, dan Sadali. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tema seni rupa murni. Jadi, dalam berkarya seni rupa itu berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Jadi, seniman ataupun perupa dipengaruhi oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Adapun tema seni rupa murni yaitu yang pertama, tema yang hubungan antara manusia dengan dirinya. Berikutnya, tema kedua yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, tema hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, tema hubungan antara manusia dengan benda. 5. Tema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. 6. Tema hubungan antara manusia dengan alam khayal. Demikian ringkasan materi yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Untuk mengerjakan tugas soal dan atau untuk materi yang lebih lengkap, anak-anak bisa mengikuti link yang ada pada kolom deskripsi. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Soal latihan dikerjakan dengan baik dan materi yang masih belum jelas, silahkan membuka buku Seni Budaya kelas 9 bab 1, buku yang dimiliki dari koleksi perpustakaan sekolah, atau dengan mengikuti link yang sudah disediakan, atau anak-anak bisa mencari atau browsing di internet yang terkait dengan materi yang baru saja
kita pelajari bersama. Baik, selamat bekerja dan jangan lupa selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.